Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Musim 2020-2021 sangat sukses bagi AC Milan. Tidak hanya mengamankan kembali Liga Champions mereka, tetapi juga finish di posisi kedua. Stefano Pioli pantas mendapatkan banyak pujian, tetapi sekarang bagian tersulit dari masa jabatannya akan dimulai dan dia juga memberikan komentarnya tentang Gianluigi Donnarumma. Bersama dengan kepengurusannya, ex-pelatih Fiorentina itu kini membangun tim tangguh yang mampu bersaing dengan yang terbaik di Liga Champions. Selain itu, seharusnya tidak realistis untuk setidaknya membidik Scudetto. Dalam wawancara panjang dengan La Repubblica, Pioli berbicara tentang musim lalu dan akan seperti apa klub itu kembali bermain di Liga Champions. Dia juga mengomentari dugaan pembaruannya, menyatakan bahwa itu jelas bukan prioritas. Itu bukan prioritas. Dengan Maldini dan Massara, kami akan berbicara terutama tentang bagaimana meningkatkan tim. Saya merasa beruntung bisa bekerja di klub ini dan bersama grup ini, ungkapnya. Kecantikan yang tertidur akan terbangun di rumahnya. Di tengah-tengah klub terbesar sebelum Atalanta, saya bertanya kepada para pemain, apakah Anda masih ingin bermain melawan Rio Ave atau City, PSG atau Bayern sekarang? Agak aneh jika wakil juara Italia ditempatkan di pot keempat, tapi kami ingin tumbuh menghadapi tim terkuat. Itu harus menjadi tahun konfirmasi kami, ujarnya tentang Liga Champions. Para sutradara saya sudah menunjukkan kreativitas. Selain Ibra, yang jelas-jelas telah saya ungkapkan pendapatnya yang positif. Saya memikirkan tentang Kier dan Saelemaekers, dan bahkan Tomori. Berapapun budgetnya, nama Milan terus jadi pengingat. Yang terpenting adalah membangun basis 10-12 pemain yang layak untuk tim papan atas, seperti Hernandez, Tomori, Kier, Kessie, Calabria, dan Calhanoglu, serta Ibrahimovic. Sekarang kami harus meningkatkan skuad. Konfirmasi adalah hal tersulit, ucap Pioli tentang bursa pemain. Ketika ditanya tentang Donnarumma, Pioli mengatakan kiper tersebut telah bersikap profesional. Dia seorang profesional teladan, fokus di lapangan. Kemudian negosiasi bisa berhasil atau tidak. Kami telah berbicara dan berterima kasih satu sama lain. Ini adalah hubungan yang tulus. Saya berharap dia baik untuk Euro. Dapat dikatakan bahwa musim panas ini bisa menjadi sangat menarik bagi para penggemar rossoneri, mengingat para direktur akan memiliki anggaran yang lebih besar untuk dikerjakan. Dengan waktu istirahat ini, bala bantuan memang dijamin juga. Peluang Hakan Calhanoglu bergabung dengan Liverpool tampaknya semakin meredup saat Juventus justru siap mempercepat langkah untuk membajak playmaker andalan AC Milan tersebut dengan status bebas transfer. Masa depan Calhanoglu tampaknya semakin menjauh dari rossoneri meski kedua belah pihak telah menggelar negosiasi perpanjangan kontraknya yang akan berakhir pada 30 Juni nanti. Akan tetapi, alih-alih menjajal peruntungan di negara lain, ia mungkin akan tetap bertahan di Italia. Calcio Mercato menyebutkan bahwa Bianconeri selalu menaruh minat terhadap pemain internasional Turki tersebut, namun didepaknya Fabio Paratici dan Andrea Pirlo hingga kembalinya Massimiliano Allegri membuat transaksi tersebut tertunda. Kendati demikian, ketertarikan tersebut berpeluang hidup kembali dalam waktu dekat ini. Hal tersebut lantaran Allegri sendiri telah memberikan lampu hijau kepada Juventus untuk mengejar gelandang 27 tahun tersebut, mengingat ia sangat dianggap sebagai peluang ekonomis lantaran dapat direkrut tanpa harus membayar biaya transfer, tetapi dapat menambah pilihan kualitas dalam skuadnya musim depan. Karena itulah, dengan persetujuan juru taktik asal Italia tersebut, Bianconeri diperkirakan akan mempercepat upaya mereka untuk menyusun detail tawaran yang telah dikirimkan kepada agen mantan Bayer Leverkusen tersebut. Milan sendiri enggan beranjak dari posisi mereka dan belum kunjung menaikkan proposal yang mereka sodorkan. Sementara sang pemain bakal menolak pinangan dari Qatar meski dengan tingginya kontrak yang ditawarkan. Wacana hijrah ke Liverpool pun lantas meredup mengingat agen Calhanoglu memang telah menginisiasi kontak, namun raksasa Liga Inggris tersebut hingga saat ini belum mengejar untuk sekedar mengajukan tawaran resmi.
AC Milan dilaporkan tengah mengincar the next Cafu dari Chelsea, yakni Valentino Livramento untuk menjadi pelapis bek kanan pada bursa transfer musim panas ini. Setelah dikabarkan bakal mempermainkan Fikayo Tomori yang dipinjam dari Chelsea pada bursa transfer musim dingin lalu, kini AC Milan kembali membidik bintang muda The Blues. Valentino Livramento dijuluki sebagai the next Cafu, yakni bek kanan legenda asal Brazil karena gaya bermainnya yang energik di sisi kanan baik dalam menyerang dan bertahan masuk dalam radar transfer AC Milan pada musim panas nanti. Melansir dari laman Goal International, apalagi kontrak Livramento yang akan habis dalam 2 tahun serta ia belum tentu akan menjadi pemain andalan Thomas Tuchel musim depan. Momen ini pun bakal dimanfaatkan dengan baik oleh Rossoneri. Pasalnya AC Milan dikabarkan berencana ingin memperkuat 7 posisinya dengan mengincar sejumlah nama pemain bintang untuk membantu mereka meraih gelar juara pada musim depan. Ketujuh posisi yang ingin diperkuat Rossoneri ialah mencari 1 bek tengah, 2 bek sayap, 1 gelandang tengah, 1 gelandang serang, 1 penyerang sayap atau winger, dan 1 penyerang tengah. Maka kehadiran Valentino Livramento bisa menjadi pemain pelapis untuk fullback David Calabria dan mempermudah Stefano Pioli saat melakukan rotasi pemain. Zlatan Ibrahimovic mengaku senang andai AC Milan mendatangkan Mauro Icardi. Ia siap menyambut bomber PSG tersebut. Kota Milan sudah sangat dikenal oleh Mauro Icardi. Ia pernah lama memperkuat Inter Milan sebelum akhirnya pindah ke PSG. Baru-baru ini sang bomber dikaitkan dengan Rossoneri. Berita ini pun disambut baik oleh Zlatan Ibrahimovic dengan menyebut akan mendukung semua pemain yang digait oleh manajemen. Mauro Icardi, saya akan selalu mendukung siapapun yang datang ke sini untuk membantu tim kami. Klub akan mengambil keputusan, kata bomber Swedia kepada striker La Notizia. AC Milan memang membutuhkan striker baru musim depan. Mereka hanya memiliki Ibrahimovic sebagai striker murni setelah melepas Mario Mandzukic. Sementara pemain lain seperti Ante Rebic dan Rafael Leao lebih cocok bermain melebar. Ini pula yang membuat klub kota mode mempertimbangkan Icardi. Apalagi ia kesulitan menebus tim utama PSG pada musim 2020-2021. Kendati demikian, berita ini sudah dibantah bomber Argentina tersebut lewat unggahannya di Instagram beberapa hari yang lalu. Ia menyebut berita kepindahannya ke Italia palsu. Mauro Icardi juga menegaskan bahwa dia bahagia di PSG. Dia juga ingin menyelesaikan kontraknya di ibu kota Prancis yang baru akan berakhir pada 2024 mendatang. Winger muda AC Milan Jesper Hauge tidak keberatan untuk angkat kaki dari klub AC Milan. Akan tetapi, jika keputusan dia yang menentukan, maka Hauge akan memilih bertahan di AC Milan. Kisah Hauge mendapatkan banyak sorotan pada musim 2020-2021 lalu. Milan membelinya dari Bodo atau Blim setelah performa apik di kualifikasi Liga Eropa. Harga Hauge dibeli dengan seharga 4 juta euro. Di awal musim, Hauge memberikan warna baru bagi permainan AC Milan. Namun performanya tidak cukup konsisten. Hauge harus menjalani akhir musim yang pelik karena jarang masuk dalam line up. Hauge memainkan 18 laga di Serie A musim 2020-2021 dengan catatan 2 gol. Sayangnya dia hanya 3 kali menjadi pemain inti. Hauge pun menyadari bahwa masa depannya di AC Milan tidak sepenuhnya aman. Pertama-tama saya akan pulih dan mempersiapkan laga bersama timnas Norwegia. Kemudian saya mungkin akan mengambil liburan singkat sebelum memulai pembicaraan dengan AC Milan, buka Hauge dikutip dari Football Italia. Itu adalah dialog yang harus diatur. Saya siap untuk kembali ke sana dan berjuang untuk posisi inti. Tetapi jika klub memiliki niat lain, maka saya akan memutuskan apa yang harus dilakukan. Pertama-tama, saya ingin menjadi bagian dari tim dan berkontribusi tidak hanya dalam pelatihan, tegas Hauge. Hauge dinilai belum cukup matang ketika pindah ke AC Milan. Walau memberikan dampak besar di awal musim, dia kemudian mengalami banyak momen sulit, namun Hauge tidak menyesali kepindahannya ke Rossoneri. Ini adalah musim yang sangat panjang di mana banyak hal telah terjadi dan ada banyak emosi, ucap Hauge. Kemudian Anda punya waktu untuk memikirkan seberapa besar langkah yang saya ambil sebenarnya, dan pada akhirnya saya sangat senang dengan musim ini dan pilihan yang saya buat, tegas Hauge.
Membedah kualitas Domenico Berardi, bintang Sassuolo yang jadi buruan raksasa Liga Italia AC Milan untuk menggantikan posisi Castillejo di sayap kiri. Klub Liga Italia AC Milan dikabarkan berminat untuk mendatangkan starlet milik Sassuolo Domenico Berardi. AC Milan memang tengah mengincarnya sebagai respon atas kemungkinan dijualnya Samu Castillejo. Berdasarkan laporan dari Mediaset yang dilansir dari Milan Live, AC Milan menginginkan Domenico Berardi untuk mengisi posisi sayap kanan. Domenico Berardi bisa dibilang adalah kandidat teranyar untuk posisi ini. Milan dikabarkan telah menyiapkan tawaran sebesar 15-20 juta euro plus Matteo Gabbia untuk memboyongnya keluar dari Sassuolo. AC Milan sebisa mungkin meminta harga rendah untuk pemain satu ini. Namun, tawaran dari AC Milan belum menyamai permintaan yang diinginkan oleh Sassuolo. Di Roverdi setidaknya membandel Berardi di angka 40 juta euro. Meski begitu, uang sebesar 20 juta euro plus back Matteo Gabbia diyakini bisa untuk membawa Domenico Berardi ke San Siro. Kedatangan Berardi sangat dibutuhkan oleh AC Milan. Seperti diketahui, posisi sayap kanan Milan musim lalu sangat buruk jika dibandingkan dengan sisi kiri mereka. Penyerang sayap kanan Milan minim memberikan kontribusi assist apalagi gol. Di sisi lain, Berardi tampil mencuri perhatian musim lalu. Dari 30 laga, ia sanggup mencetak 17 gol dan 8 assist meski 9 assist diantaranya dari tim putih. Namun tetap saja mencetak 8 gol dari open play dan 8 assist adalah sesuatu yang impresif. Apalagi setelah melihat kenyataan di AC Milan bahwa tak ada satupun dari Alexis Saelemaekers dan Samu Castillejo yang mencetak minim 5 gol dan 5 assist. Domenico Berardi bisa sangat melebur dalam permainan rossoneri. Selain berasal dari Italia, ia cocok dengan formasi milik Stefano Pioli. Perbedaan antara permintaan dan tawaran yang cukup besar dalam negosiasi perpanjangan kontrak tampaknya membuat Hakan Calhanoglu semakin mungkin meninggalkan AC Milan dengan pihak klub setelah menyiapkan penggantinya. Rossoneri membiarkan negosiasi kontrak Calhanoglu memasuki saat-saat terakhir sebelum kerjasama mereka benar-benar berakhir pada Juni 2021 mendatang yang berarti secara teori dapat mencapai kesepakatan dengan klub lain dan angkat kaki dari raksasa Serie A tersebut dengan status bebas transfer. Menurut kabar dari Sport Mediaset, terus ada jarak yang menghalangi tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak terkait pembaruan kerjasama tersebut. Milan terus menawarkan gaji 4 juta euro atau sekitar 64 miliar per musim, sementara pemain internasional Turki tersebut dan agennya masih kukuh menuntut 6 juta euro atau sekitar 96 miliar. Bagi jaga-jaga, jika gelandang 27 tahun tersebut meninggalkan klub bulan depan, Rossoneri memiliki target utama yang siap mereka bidik. Surat kabar tersebut mengklaim bahwa Ilicic merupakan sosok yang dimaksud dengan sang pemain bakal meninggalkan Atalanta saat jendela transfer musim panas dibuka kembali. Selain itu, ia merupakan bintang yang telah teruji di Serie A sehingga diharapkan dapat menjadi playmaker baru andalan klub. Sementara itu, Calhanoglu telah dikaitkan dengan sejumlah klub. Setelah Mike Maignan, AC Milan dikabarkan bakal mendatangkan 2 lagi pemain asal Prancis dalam beberapa pekan ke depan untuk memperkuat skuad mereka. Diavolo berhasil mengamankan servis Maignan dari Lille dalam ikatan kontrak berdurasi 5 tahun. Tuttosport menyatakan bahwa manajemen juga mengejar Olivier Giroud yang kontraknya bersama Chelsea akan berakhir Juni mendatang. Striker 34 tahun tersebut tampaknya dipilih untuk menggantikan posisi Mario Mandzukic di skuad Rossoneri musim depan, mengingat kontrak telah dijalin dengan agennya. Sang pemain sendiri siap menjajal petualangan baru di penjuru Eropa. Sementara itu, raksasa Serie A tersebut diketahui menyodorkan kontrak berdurasi 2 tahun dengan gaji 4 juta euro atau sekitar 64 miliar per musim agar bersedia meyakinkan hijrah ke Italia untuk pertama kalinya. Pemain Prancis lain yang masuk dalam radar Diavolo sangat bertolak belakang dengan Giroud, yakni gelandang muda Amin Adli. Tim pencari bakat klub telah memberikan laporan positif mengenai kualitas starlet yang didaulat menjadi pemain terbaik di Liga 2. Pihak klub akan menggelar negosiasi dengan Toulouse. Namun diperlukan dana sekitar 5 hingga 10 juta euro atau sekitar 80 hingga 160 miliar untuk mengamankan tanda tangannya. Adli sendiri memiliki segala kriteria yang diharapkan oleh elite manajemen untuk menjadi bagian skuad masa depan AC Milan demi mengembalikan kejayaan klub yang sempat tenggelam dalam beberapa musim terakhir.